Nasional Papua Barat sejak 19 November 2008 terbentuk di mana? Mana kawan ini? Kawan Buktar ada di situ. Tepuk tangan untuk kawan Buktar. Jadi Komite Nasional Papua Barat pertama itu sebenarnya lahir dari sebuah situasi degradasi gerakan yang begitu luar biasa terjadi setelah kematian TSULY tahun 2001. Jadi sejak 2001 itu PDP mati suri. Presidium Dewan Papua setelah TSULY dibunuh mati suri. Mati suri artinya dikejar di mana-mana, direpresi. Mereka tidak bisa lagi menggerakkan kekuatan sipil seperti sebelumnya. Pasca reformasi 98-99, Philip Karma mulai kibarkan bendera di Biak. Itu menjadi pemicu bagi seluruh wilayah untuk mengibarkan bendera di mana-mana. Kemudian gerakan mulai naik, Presidium Dewan Papua mulai naik. Tahun 2099, 2001, 2002 itu kami masih SMA ya. Jadi saat itu dengan kawan Basoka ini kami masih SMA YPKP di Sentani. Jadi kami dua yang orang yang sangat menyaksikan dari dekat perjuangan kepemimpinan TSULY, dan kami juga terlibat di dalam perjuangan sampai kami dua satu kelas, tapi kami dua pilih bolos dan pergi ikut itu agenda-agenda perjuangan pada saat itu. Jadi semangat itu juga yang melahirkan generasi kami pada saat itu, generasi yang mau bilang sampai pembentukan KNPB itu lahir daripada semangat perlawanan yang mulai kembali dikobarkan oleh Presidium Dewan Papua. Setelah 2001 TSULY dibunuh, kemudian kawan-kawan mulai lakukan konsolidasi di mana-mana. Gerakan perlawanan sipil dimulai di pemuda dan mahasiswa. Kawan-kawan di Jawa Bali mulai membentuk AMP, ada Front Pepera, ada FNMPP, terus kawan-kawan di Manado, kawan-kawan di Bali mulai menggerakkan di Jayapura sini ada Zona Mapa. Kemudian kawan-kawan BEM, mahasiswa mulai menggerakkan itu kembali. Setelah itu ada pembentukan AMPTPI juga. Jadi 2003, 2004, 2005 itu awal kekosongan gerakan, di mana gerakan sedang mencari-cari situasi, mencari-cari format. Ini kita seperti rakyat yang kehilangan induk begitu pada saat itu. Ini perjuangan mau dibawa kemana? Lalu mulai bertahan dengan Dewan Adat Papua pada saat itu. Dewan Adat Papua mulai dideklarasi dan mulai kembangkan pemerintahan adat pada saat itu. Presidium Dewan Papua mulai diam, lalu kepemimpinan diambil alih Tom Benal, Forkorsia Boysembot mulai ambil alih pada saat itu 2006. Tetapi ada semangat perjuangan kawan-kawan di Jayapura sini, mulai pembentukan dari Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah MPTPI. Di situ ada kawan Warpo Wetipo juga. Saya rasa teman-teman yang lain termasuk kawan Buktar Tabuni juga dari situ sebagai sekjen. Kawan Markus Saluk, mereka mulai menggerakkan di Jayapura pelan-pelan. Waktu itu ada berpikir untuk membentuk Front Pepera, Front Persatuan Nasional. Waktu itu tapi tidak bertahan lama. Bersama-sama dengan Parjal, dan Parjal dipimpin oleh kawan Jeffrey Pagawa pada saat itu. Dan itu cukup bagus karena berhasil mengorganisir kawan-kawan mahasiswa pada saat itu. Jadi saat itu situasi memang sangat represif, tapi kepemimpinan kawan-kawan ini mulai membangun pelan-pelan itu gerakan di Jayapura. Sampai pada 2008, ini kawan saya Buktar ini saya kasih tahu di Surabaya. Kita bagaimana? Kita pulang sudah begitu. Kawan pulang duluan sudah begitu. Jadi setelah itu kawan dia pelan, sampai nyusul dari belakang. Di Jayapura di sini kawan-kawan yang seperti kawan Warpo, kawan yang lain-lain sudah bergerak ya MPTP, mulai menggerakkan gerakan yang dihabisi atau didegradasi oleh kolonial di bawah Waterpau, dan polisi mulai mendpo kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan yang lain menjadi buron. Gerakan di Jayapura mulai sunyi.
di dalam gerakan yang ingin membutuhkan sebuah kepemimpinan atau gerakan rakyat kembali, disitulah KNPB mulai bangun kembali. Jadi kami mulai pelan-pelan bangun, mengorganisir kawan-kawan di sini, mulai pelan-pelan naik, kawan-kawan di AMP TPI, kawan-kawan di AMP, kawan-kawan di FNMPP yang waktu itu mulai bergerak, ada Dewan Adat juga, ada TPNPB juga, ada semua kawan-kawan yang mulai bergerak di Jayapura itu menyerukan supaya kawan-kawan dari luar pulang. Tetapi saya dengan kawan satu ini, kita udah berpikir bahwa tidak, kita dalam situasi yang begini kita harus pikir bagaimana gale kolam itu supaya bagaimana menghimpun kawan-kawan yang lari ke mana-mana ini. Atau tidak, anak-anak yang kehilangan induk dan terpencar di mana-mana ini, bagaimana kita kembali panggil orang kembali itu dengan cara bagaimana kita pasang pada. Jadi istilah dulu kita pakai cara kita gali kolam, baru nanti yang air-air yang terapung di tempat lain itu nanti masuk. Dan itu membutuhkan keberanian yang cukup besar karena saat itu situasi panas setelah 16 Maret dan semua dicari-cari. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, butuh orang yang siap taruh nyawa di situ. Dan gerakan mati betul-betul. Di saat itulah kita coba, sudah kita pasang nyawa di situ. Jadi aksi pertama mulai dilakukan bersamaan dengan peluncuran IPWP dan ILOP di London. Jadi cukup luar biasa karena kita ambil alih lapangan TCL Luwayan. Kita ambil alih dan bertahan selama 6 bulan di situ. Mulai pelan-pelan kita mulai bangun komunikasi antara satu dengan satu, kawan-kawan mulai bergabung, ada Ones di sini mulai bergabung, kawan-kawan lama ada Vero mulai bergabung. Ya sedikit-sedikit ini mulai bergabung. Jadi dari situ sudah kita bagaimana kita pikir kita bikin organisasi sudah. Jadi sebelum itu kita tidak pernah berpikir mau bikin KNPB pada saat itu. Tapi bergulirnya gerakan seperti itu dan kita ingin supaya harus dilahirkan oleh kemauan semua bersama-sama pada saat itu, dan kita berkumpul di STT Walter Post. STT Walter Post, dan ya kita bentuk yang namanya Komite Nasional Papua. Di situ, kawan Buktar sebagai ketua, saya sekretaris, kawan saya ketua 2, kawan atau bagaimana? Komite Nasional Papua Barat itu adalah menjadi media rakyat itu, memediasi semua gerakan rakyat Papua tanpa akar faksional. Kau dari manakah, siapakah, apakah? Pendiri dari KNPB itu adalah bukan saya dengan Buktar saja, tidak. Ya, kalau ada yang bilang bahwa saya dengan Buktar saja, itu tidak. Pendiri itu ada FNMPP, ada AMP, ada AMP TPI, ada TPNPB, ada PDP pada saat itu, ada Dewan Adat pada saat itu. Kawan-kawan semua ini terlibat pada saat itu di pos 7 dan kita bangun itu KNPB itu bersama-sama. Lalu juga kawan-kawan, bukan saja kawan-kawan organisasi, tetapi kawan-kawan yang mulai bergabung setelah DPO itu ada Ones, Patris, kemudian didukung oleh Exodus yang pertama kali kawan-kawan dari Hiskia Meage ini. Mana kawan Hiskia? Kawan berdiri dulu. Jadi sebenarnya yang menjadi pemicu sekali waktu itu untuk kita bangkit berdiri itu Exodus besar-besaran kawan Hiskia dengan Hubertus Mabel. Rondo pimpin dari Sulawesi, Manado. Karena Mako juga berasal dari sana, Mako punya komunikasi baik, terus kawan Buktar juga MPTP di sana dan pulang ke Papua. Dan itu yang menyebabkan juga, sudah kita bangun sudah begitu. Kawan-kawan mulai bertahan ambil alih di lapangan TCL Luwayan. Setelah itu kami bertahan, itu tema Exodus itu bergerak lagi di Pulau Jawa. Kawan-kawan di sejauh Bali dengan KNRP itu, Komite Aksi Nasional Papua Barat. Kawan Kobabe itu ada di sini, dia pemimpin waktu itu yang membawa kawan-kawan Exodus dari sana ke sini dari sejauh Bali. Kawan Meki ada, terus siapa lagi? Sadrak ya, Victor Kogoya, kawan almarhum, dia sudah meninggal di sana. Jadi itu faktor-faktor yang menyebabkan KNPB itu perlu ada dan lahir pada saat itu. Jadi setelah kita lahirkan Komite Nasional Papua Barat, memang situasi sangat berubah sekali karena kita ambil posisi militan, ambil posisi turun.
kawan Mukhtar, kawan Sebi, Mako, yang lain-lain mulai ditangkap masuk. Kami yang lain buron. Dan itu terus jalan. Jadi sampai 2009, 2011 memang pada saat itu keberanian yang kami ambil itu adalah harga yang kami harus bayar dengan pengorbanan di penjara, jadi buron, bahkan ditembak mati. Jadi tidak ada itu jadi pejuang manja pada saat itu. Kalau kawan-kawan sekarang ya bisa dimanja dengan ada wifi enak, ada rumah tenang yang kita bikin bagus, ada motor semua, terus apa lagi, internet, Facebook, tinggal tidak perlu jalan kaki atau apa. Tapi dulu kita setengah mati. Asrama-asrama ini jadi kita punya sekretariat berjalan, sangat susah. Tetapi ingat bahwa kesusahan itu yang membuat kita punya ketebalan nurani itu mulai bertumbuh di situ. Dan membuat kami terus bertahan. Jadi saya percaya di dalam KNPB ini satu hal. Banyak orang datang kritik dengan segala hal. Bagi kami melawan kolonial itu hal yang biasa. Kolonial sudah biasa hancurkan kita dengan segala macam narasi, segala macam bahasa, menghancurkan kita sampai mau bilang teroris, mau bilang kriminal, itu hal biasa. Tetapi ada tantangan dari dalam, dari rakyat Papua yang kita juga harus hadapi. Dan tantangan dari kawan-kawan kita sendiri yang kita juga harus hadapi. Dan itu sesuatu yang tidak gampang. Karena kita melawan kita punya bangsa sendiri. Bangsa sendiri yang berkolaborasi dengan musuh untuk menghancurkan KNPB berulang kali. Tetapi saya salut karena ada kawan Ones di sini, ada kawan beberapa Warpo di sini, ada Ogram di sini, kawan-kawan yang mulai bergabung dari mana-mana. Itu tahan terus. Kami lari ke hutan, yang lain masuk penjara, tapi kawan-kawan terus kembalikan KNPB terus begitu. Jadi mati satu tumbuh 1000. Orang bunuh kita lari maju terus begitu. Jadi itu membuat membuat kami yang lain tidak, kami harus terus maju begitu. Terus maju. Ada watak KNPB yang kami harus hargai adalah KNPB itu demokratis. KNPB tidak memandang dari faksi mana tidak. Kongres 1 KNPB di Sentani tahun 2011 itu menyepakati 3 agenda. Satu, menyatukan agenda perjuangan militer atau menyatukan dan memperkuat pertahanan militer. Hari ini dari 2011 sampai hari ini itu 15 tahun berjalan. 15 tahun ke berapa? 2011 sampai sekarang ada 10 tahun ya. 9 tahun berjalan. KNPB itu belum puas kalau militer Papua Barat belum bersatu, kawan-kawan. KNPB punya tugas adalah menyatukan semua kekuatan militer di bawah satu komando. Ingat bahwa militer Papua Barat harus tunduk di bawah satu komando karena dia pagar negara. Apapun namanya, mau sejarah dari manapun kami semua hargai. Tetapi prinsip KNPB sesuai Kongres 1 KNPB adalah menyatukan dan memperkuat pertahanan militer Papua Barat. Perlawanan sipil kami akan lakukan, tetapi kami butuh sayap militer, kami butuh pagar, kami butuh keamanan, kami punya self defense. KNPB akan berusaha terus sampai pertahanan militer Papua Barat benar-benar kuat sebagai alat utama di dalam revolusi pembebasan Papua. Itu pertama. Yang kedua adalah memperkuat persatuan di tingkat sipil. Di persatuan di tingkat sipil KNPB tawarkan itu Dewan atau Parlemen Nasional sebagai tempat, sebagai alat demokratik untuk semua organisasi, apapun faksi organisasinya berkumpul di situ.
Dan selama fungsi sebagai alat demokratik, alat politik bangsa bersama-sama, terlepas dari apapun faksi politiknya, KNPB akan terus berjuang. KNPB akan terus mewujudkan sebuah perlunya alat demokratis bersama. 2014 kami coba melalui ULMWP masuk. Kami pikir ini KNPB ULMWP ini cocok sekali untuk dia menjadi alat demokratiknya kita bersama-sama. Dengan segala macam tawar menawar atau apapun kondisinya pada saat itu, kawan-kawan terima ULMWP untuk menjadi rumah bersama. Tempat semua organisasi perlawanan berkoordinasi baik di luar negeri dan dalam negeri. Kita bilang ini rumah bersama. Oh sudah, ini persis seperti yang kita inginkan di dalam KNPB. Perlu ada rumah bersama, perlu ada alat demokratik. Sampai hari ini, kawan-kawan sekalian, KNPB masih berusaha agar supaya alat demokratik itu ada. Dan benar bahwa sikap KNPB itu adalah KNPB ada di posisi tengah memediasi semua bentuk organisasi, semua bentuk perlawanan, apapun alatnya, apapun bentuk alatnya, apapun modelnya, kami akan memediasi semua. Tujuan kami adalah menyatukan semua alat-alat politik perlawanan di dalam satu alat demokratik, di mana semua orang bisa bersatu dan berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat. Selama KNPB keluar dari visi misi ini, berarti KNPB gagal dengan dia punya resolusi. KNPB tidak bisa bilang kami bangga, kami punya militer, kami punya sipil, kami punya ini, tidak. Sebelum proyek persatuan nasional itu belum terjadi, KNPB akan terus mendorong supaya persatuan nasional itu terjadi. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, ini kenapa KNPB punya posisi ada di ULMWP kelompok 1 atau di kelompok 1? Tidak, KNPB ada di tengah. KNPB ambil posisi mundur. Tapi KNPB mengambil posisi mundur untuk menyatukan semua bentuk perlawanan yang ada supaya bersatu baru kita bisa merdeka cepat. Selama tugas persatuan itu belum kita emban, belum kita sadari, di dalam jumlah kita yang sedikit, di dalam tantangan perjuangan yang semakin berat, kita tidak akan pernah. Tidak ada yang bilang saya jagoan di sini. Kita semua sama. Kita semua sama di depan kolonial. Kita ada di bawah ancaman, kita ada di bawah satu nasib yang bersama-sama. Kita ada seperti hidup tetapi mayat hidup. Tidak tahu hari ini siapa yang mati atau besok siapa yang mati, tidak tahu. Yang terpenting hari ini adalah kalau ada celah untuk bersatu, KNPB akan pasang di situ. Kalau ada celah untuk bersatu, apapun syaratnya, apapun ininya, KNPB akan ada di situ. KNPB tidak akan ditarik-tarik untuk satupun kepentingan faksi, tidak ada. Faksi militer, faksi sipil, faksi siapapun tidak ada. KNPB akan berdiri untuk semua kepentingan faksi, karena memang itu semangat awal pendirian KNPB. Kami berdiri untuk memediasi semua. Kalau tidak ada KNPB ambil posisi seperti itu, saya rasa kawan-kawan harus mencari organisasi lain yang siap untuk menyatukan yang lebih besar. Dan kita butuh orang lain, kita butuh negara lain untuk menyatukan kita. Sama pula dari refleksi KNPB hari ini. KNPB tidak tunduk di dalam siapapun dia, pesan dari manapun, oleh bangsa manapun yang datang untuk mendikte perjuangan kemerdekaan Papua Barat. KNPB sudah besar, sudah sadar. KNPB ada bersama rakyat di sini. Kami tahu mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang menghancurkan dan mana yang tidak, mana yang datang dengan janji kosong dan mana yang tidak. Jadi KNPB akan berdiri bersama rakyat, bersama bendera perlawanan yang ada ini.
apapun konsekuensinya kami akan berada bersama-sama dengan rakyat di sini. Kami tidak akan lari. Pesan yang berikut untuk basis perlawanan yang ada, kawan-kawan KNPB yang ada di sini. Saya mau bilang bahwa setiap pukulan, setiap represi yang kita dapat itu adalah seperti pohon yang dia dihantam oleh angin sekalipun, tetap dia sedang menguatkan akar-akar perlawanan. Jadi kalau kawan-kawan sudah setiap hari bertahan, yang membuat kami bertahan yang tadi berdiri di depan itu bukan karena kami punya pengawal banyak, kami tidak punya pengawal. Kalau kalian mau temukan kami ada di jalan-jalan setiap hari. Musuh mau ambil kita, dia mau ambil kapanpun dia bisa ambil. Tetapi yang membuat kami bertahan itu apa? Pukulan, tantangan, masuk penjara, jadi buron, apapun, cemohan, ancaman kita dengar dimanapun. Itu yang membuat kami kuat sampai hari ini. Jadi saya mau pesan kepada kalian semua, jadikan semua kritik sebagai pendewasaan di dalam perjuangan. Jadikan setiap pukulan, setiap represi yang kau dapat dari pihak kolonial sebagai cara untuk memperkuat, mempertebal kau punya nurani perlawanan terhadap kolonial. Kita sudah berulang kali bilang bahwa generasi berikut itu, kalau kita tidak mewarisi kemerdekaan, kita akan mewarisi penindasan dan kehancuran. Karena itu yang menentukan apakah Papua akan merdeka atau Papua akan baik-baik, orang Papua akan eksis atau tidak, hutan kita akan eksis atau tidak, manusia kita akan eksis atau tidak. Hari ini ada di tingkat kalian, ada di generasi ini. Kalau generasi ini tidak sadar, generasi ini mau hidup di dalam zona nyaman, tidak berani mengambil resiko untuk berkorban, berarti kita sedang mewariskan penindasan itu kepada generasi berikut. Generasi berikut itu adalah generasi yang akan melawan kolonial hanya untuk bertahan dari serangan saja, bukan untuk merebut kemerdekaan. Kamu catat itu baik-baik. Generasi berikut itu adalah generasi yang dia hanya bertahan bagaimana saya hidup, bukan generasi yang dia berjuang untuk merebut kemerdekaan, kedaulatan. Jadi waktu, kesempatan, peluang untuk merebut kedaulatan itu hari ini. Ketika ekstensi Anda masih ada, ekstensi 50% ini, orang pendatang masih 50%, kita masih 50%, atau sekarang mau lebih. Kalau jumlah manusia habis, kekuatan tidak ada, kau mau kasih merdeka pohon-pohon ini, kasih merdeka batu-batu ini, apakah batu-batu ini akan menjadi manusia makhluk hidup dan lawan kolonial? Tidak ada. Jadi pikir baik-baik. Kalau hari ini koreksi diri masing-masing kita, apakah saya menjadi penghalang dalam perjuangan atau tidak? Saya tidak bekerja Papua Merdeka itu saya menjadi penghalang, karena tugas suci bagi anak muda hari ini adalah kewajiban untuk berjuang untuk kemerdekaan. Kalau saya tidak berjuang, itu siapa? Ataukah saya berjuang hari ini dan saya menjadi penghalang? Apakah tindakan yang saya anggap benar hari ini, saya mengambil keputusan politik ini menghancurkan nasib perjuangan yang besar? Saya mau supaya kita yang di senior di KNPB, yang sudah lama-lama, yang sudah ada di sini, kawan-kawan pimpinan KNPB yang baru ada, maupun ada yang baru, mulai refleksi diri bagian itu. Saya bilang bahwa Papua Merdeka ini kecil kalau setiap orang mau merubah dia punya kehidupan, merubah dia punya sifat-sifat, meninggalkan dia punya sifat subjektif, meninggalkan dia punya sifat-sifat yang dia rasa benar, tapi dia memaksakan diri untuk diakui dan dibenarkan. Coba bisakah kita coba mulai itu? Ini refleksi. Jadi saya rasa ini kesempatan saya untuk bicara. Refleksi kritik untuk setiap orang yang pernah taruh badan di dalam KNPB. Ya. Apakah 2008 lilin yang kita kasih nyala ini kami masih tahan? Kami masih pasang ini. Bendera perlawanan kita masih ada. Kami tidak lari. Kami ada di depan musuh kolonial. Tapi
16 tahun ini, kalau anak kecil itu dia sudah dewasa, dia sudah siap pacaran, dia sudah mau pacaran, dia sudah mau siap kawin. Dia sudah dewasa, dia sudah pikir bagaimana sama masa depan. Jadi, pikir juga bagaimana. Saya pernah, tidak boleh ada orang lain bilang bahwa generasi ini pernah bikin KNPB tapi dong pernah gagal. Itu tidak boleh. Tapi saya mau dengar suatu saat generasi berikut doakan, generasi ini pernah bikin KNPB dan dong bikin Papua merdeka. Cerita itu yang harus ada, bukan cerita kegagalan, tapi cerita keberhasilan perjuangan. Kawan-kawan yang baru, perjuangan ada di tangan kita. Di KNPB organisasinya demokratis, terbuka, tetapi kau harus tunduk di bawah aturan. KNPB itu keputusan kolektif, jadi sentralisme demokratik, kepemimpinan terpusat. Siapapun tidak bisa datang bawa masuk, dia punya keputusan sendiri. Karena 36 wilayah KNPB mengambil keputusan secara bersama-sama setiap 6 bulan sekali di dalam rapat kepemimpinan. Itulah yang membuat KNPB tetap hidup sampai hari ini. Jadi saya mau pesan untuk kawan-kawan yang baru ada di dalam KNPB, harus memiliki kesadaran berorganisasi, kesadaran politik besar. Tetapi kalau kau tidak punya kesadaran berorganisasi, maka dengan alat apa kau akan bawa perjuangan menuju ke kemerdekaan? Tidak ada. Karena itu saya bilang, itu komitmen, konsisten dan konsekuen. Apapun yang kau putuskan, kau konsisten dengan itu, kau komitmen dengan itu, dan kau siap menerima segala konsekuensinya dari situ. Nah, itu. Jadi orang bilang revolusioner itu hanya dua. Dia punya kesadaran politik, tetapi juga dia punya kesadaran berorganisasi. Dua hal ini tidak bisa terlepas. Saya pintar secara teori, secara politik, tetapi kalau kau tidak disiplin dalam berorganisasi, you tidak bisa. Karena satu-satunya yang bisa membawa ideologi kau punya kepintaran ini hanya alat perjuangan. Kalau alat ini kau tidak perbaiki, kau tidak tunduk di bawah sistem, kau tidak tunduk di bawah keputusan bersama, berarti alat tidak ada gunanya. Kau punya ideologi tidak ada gunanya, kau punya strategi tidak ada gunanya kalau kau tidak tunduk di bawah aturan-aturan organisasi. Nah, begitu. Minta maaf, ini agak lama sedikit, tapi ini kesempatan saya untuk sampaikan refleksi. Refleksi, saya pikir tema hari ini itu refleksi